Pemasaran itu seperti membangun koneksi dengan orang-orang. Kita perlu memahami kebutuhan mereka dan menawarkan solusi yang bermanfaat. Seiring perubahan dunia, cara kita memasarkan juga harus berubah. Selama beberapa dekade, pemasaran telah berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya berfokus pada produk, kini menjadi pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia dan teknologi. Evolusi ini biasanya dibagi menjadi 6 era yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan pendekatan yang unik. Dari produksi massal di era industri hingga pengalaman yang dipersonalisasi di era digital, pemasaran terus beradaptasi dengan teknologi baru, perubahan perilaku konsumen, dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Dengan memahami perubahan ini, bisnis dapat terhubung lebih baik dengan target audiens mereka dan berkembang di pasar yang terus berubah. Di masa awal, pemasaran hanya berfokus pada produk. Era ini yang dikenal sebagai pemasaran 1.0 berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Bisnis berfokus pada produksi massal, produk yang distandarisasi dan taktik penjualan yang agresif. Tujuannya adalah menjangkau sebanyak mungkin konsumen dengan pesan yang sama. Perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam manufaktur dan distribusi. Mereka percaya bahwa produk yang bagus akan laku dengan sendirinya. Iklannya sederhana dan seringkali sepihak, berfokus pada fitur dan manfaat. Pendekatan ini berhasil dengan baik di saat pilihan terbatas dan permintaan tinggi. Namun, seiring dengan semakin ketatnya persaingan pasar, perusahaan menyadari bahwa mereka perlu melakukan lebih banyak hal untuk tampil beda. Kesadaran ini menandai awal pergeseran di pemasaran yang berpusat pada produk ke pemasaran yang berpusat pada pelanggan. Pemasaran 2.0 muncul pada paruh kedua abad 20, didorong oleh pemahaman yang berkembang tentang perilaku konsumen. Bisnis mulai menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci kesuksesan. Era ini menekankan pada manajemen hubungan pelanggan, riset pasar, dan kampanye pemasaran yang tertarget. Perusahaan mulai mengelompokkan audiens mereka dan menyesuaikan pesan mereka dengan kelompok pelanggan tertentu. Mereka menyadari bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Periode ini menyaksikan munculnya teknik riset pasar seperti focus group dan survei. Alat-alat ini memberikan wawasan berharga tentang perilaku dan preferensi konsumen, yang kemudian digunakan untuk menyempurnakan strategi pemasaran. Fokusnya bergeser dari sekadar melakukan penjualan, menjadi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pendekatan yang berpusat pada pelanggan ini meletakkan dasar untuk era pemasaran berikutnya, di mana nilai dan koneksi emosional menjadi pusat perhatian. Seiring dengan konsumen yang semakin cerdas dan sadar sosial, pemasaran kembali berevolusi. Pemasaran 3.0 yang muncul di awal abad ke-21 menekankan pada nilai-nilai bersama, branding yang digerakkan oleh tujuan, dan koneksi emosional. Perusahaan mulai menyadari bahwa konsumen tidak hanya membeli produk, mereka membeli cerita, nilai, dan dampak merek pada dunia. Era ini ditandai dengan fokus pada tanggung jawab sosial perusahaan, keberlanjutan, dan praktik bisnis yang etis. Perusahaan secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan mengomunikasikan nilai-nilai mereka melalui upaya pemasaran mereka. Mereka berusaha untuk terhubung dengan konsumen pada tingkat emosional dengan menarik aspirasi, keyakinan, dan keinginan mereka untuk membuat perbedaan. Pendekatan berbasis nilai ini beresonansi kuat dengan konsumen milenial dan Gen Z. Yang secara cenderung mendukung dan nilai dibaptimit. Munculnya internet dan media sosial membawa perubahan besar dalam lanskap pemasaran. Pemasaran 4.0, era pemasaran digital, ditandai dengan menjamurnya saluran online, munculnya pemasaran media sosial, dan semakin pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Pemasar kini memiliki akses ke data yang belum pernah ada sebelumnya tentang pelanggan mereka. Data ini, yang dikumpulkan melalui analitik situs web, interaksi media sosial, dan aktivitas online lainnya, memberikan wawasan berharga tentang perilaku konsumen, preferensi, dan pola pembelian. Perusahaan memanfaatkan data ini untuk mempersonalisasi pesan pemasaran mereka, menargetkan segmen pelanggan tertentu dengan tepat, dan mengukur efektivitas kampanye mereka secara real-time. Revolusi digital telah secara mendasar mengubah cara bisnis terhubung dengan pelanggan mereka, menjadikan pemasaran lebih tertarget,
terukur dan interaktif daripada sebelumnya. Bagian 6, pemasaran 5.0, teknologi menjadi pusat perhatian. Melanjutkan fondasi digital dari pemasaran 4.0, pemasaran 5.0 memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan, Internet of Things, dan teknologi blockchain untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan menarik. Chatbot yang didukung AI menyediakan dukungan pelanggan instan dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Perangkat IoT mengumpulkan data real-time tentang perilaku konsumen, memungkinkan pemasar untuk menyampaikan pesan yang sangat tertarget dan relevan secara kontekstual. Teknologi blockchain meningkatkan transparansi dan keamanan dalam interaksi pelanggan, membangun kepercayaan dan loyalitas. Pemasaran 5.0 merupakan langkah signifikan menuju pendekatan pemasaran yang lebih personal, otomatis, dan berbasis data. Integrasi teknologi ini memungkinkan pemasar untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan, memberikan pengalaman yang mulus di berbagai titik kontak, dan membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna dengan pelanggan mereka. Bagian 7, pemasaran 6.0, teknologi dan keberlanjutan yang berpusat pada manusia. Seiring teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, era baru pemasaran sedang muncul, pemasaran 6.0. Era ini ditandai dengan fokus pada teknologi yang berpusat pada manusia, pertimbangan etika, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Sementara teknologi tetap menjadi pusat dari strategi pemasaran, fokusnya bergeser ke arah penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman manusia daripada menggantikannya. Ini berarti menciptakan kampanye pemasaran yang tidak hanya personal dan menarik, tetapi juga etis, transparan, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan semakin memasukkan praktik berkelanjutan ke dalam operasi dan rantai pasokan mereka, menyadari bahwa konsumen lebih cenderung mendukung bisnis yang memprioritaskan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Pemasaran 6.0 mewakili pendekatan pemasaran yang lebih holistik dan sadar, yang mengakui keterkaitan antara bisnis, teknologi, dan masyarakat. Bagian 8, masa depan pemasaran. Evolusi pemasaran adalah proses yang berkelanjutan. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi dan perubahan perilaku konsumen, kita dapat berharap untuk melihat pendekatan pemasaran yang lebih inovatif dan canggih muncul di tahun-tahun mendatang. Satu hal yang pasti, masa depan pemasaran akan didorong oleh pemahaman yang mendalam tentang psikologi manusia, penguasaan teknologi, dan komitmen terhadap praktik etika dan berkelanjutan. Pemasar yang dapat menavigasi kompleksitas ini dengan sukses dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa akan berada di posisi yang tepat untuk sukses di pasar yang terus berkembang. Bagian 9, kesimpulan. Dari fokus yang berpusat pada produk dari pemasaran 1.0 hingga teknologi yang berpusat pada manusia dari pemasaran 6.0, pemasaran telah mengalami transformasi yang luar biasa. Setiap era telah membawa cara berpikir baru tentang pelanggan, saluran baru untuk menjangkau mereka, dan alat baru untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan memahami evolusi pemasaran, bisnis dapat memperoleh wawasan berharga tentang lanskap pemasaran saat ini dan menyesuaikan strategi mereka untuk berkembang di tahun-tahun mendatang. Kunci kesuksesan terletak pada penerapan pola pikir yang berpusat pada pelanggan, memanfaatkan kekuatan teknologi secara bertanggung jawab, dan tetap gesit dalam menghadapi perubahan yang konstan.